Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dengan NPM 2340606069. Saya lokal 4 dari jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Wiliana dengan NPM 23406061 dari lokal A4. Jadi di sini kami ingin membuat video tentang tugas Ibu Bu Nurul Aziza. yaitu konseling berbasis SFBC dengan berpasangan dengan teman kelas. Jadi kami telah membuat naskahnya dan permasalahannya. Jadi permasalahannya itu Permasalahannya di sini, seorang mahasiswa semester pertama mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kampus yang baru. Konsli merasa canggung untuk memulai percakapan dengan teman-teman, kurang aktif dalam kegiatan perkuliahan, dan sering merasa tidak percaya diri ketika harus bekerja sama dalam tugas kelompok. Selain itu, konsli masih kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang lebih mandiri dibandingkan saat di sekolah. Kondisi tersebut membuat konsli merasa kurang nyaman berada di lingkungan kampus dan menyebabkan dirinya lebih sering menyendiri. Konselor membantu konsli menemukan kemampuan serta pengalaman positif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi di lingkungan kampusnya. baiklah, itulah mungkin sedikit disinggung tentang permasalahan kami. Baiklah, silakan menyaksikan. Dadah. 2, 3. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk kabar saya, Bu, alhamdulillah pada pagi hari ini sehat. Oh, Ini kan langsung ku baca sebelum kita mulai. Oh, iyalah, sebelum kita memulai sesi konseling di sini ada kok yang tiba-tiba kenalan dulu? Oh iya. Kok udah kasih masuk di situ? Makanya kok bingung tuh. Iyalah, kakak aja sudah. Hmm. Baik, sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Baik, Ibu. Saya sebagai konselor kamu, nama saya Ibu Wiliana. Oke, Ibu Wiliana ya. Ibu, perkenalkan, nama saya Ferry Irawan. Saya dari lokal A4, jurusan matematika, dan saya baru semester 1, Ibu. Baik, jadi sebelum kita memulai sesi konseling di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan di sini cukup kita dua aja yang tahu. Oke, Ibu. Baik. Baik. Coba ceritakan apa yang kamu alami di kampus ini. Begini, Bu. Saya merasa sulit beradaptasi dengan lingkungan kampus. Kayak saya masih canggung gitu, nah, Bu. Saya kan semester 1 dan teman-temannya itu baru dan dari berbagai daerah, dan itu tuh bikin saya canggung. Saya takut untuk mulai. Kayak kalau kayak saya tuh kayak menganggap diri saya tuh kayak anak kampungan banget, Bu. Jadi yang kamu rasakan saat ini adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan teman-teman baru ya?
Iya Ibu, saya merasa takut kalau nanti tidak diterima Bu, karena kayak kayak saya pertama-tama masuk tuh kayak saya dicuekin nih seperti itu Ibu. Baik, saya memahami loh perasaan kamu beradaptasi di lingkungan baru itu memang membutuhkan waktu bagi setiap orang. Eh, Jika kamu diminta memberikan nilai dari 1 sampai 10 terkait kemampuan kamu beradaptasi di kampus saat ini, kira-kira berada di angka berapa ya? Eh, Kemungkinan saya akan memilih angka 3 atau enggak 4 Ibu. Mengapa kamu memilih angka 4 dan bukan angka yang lebih rendah, misalnya 2, 1? Karena begini Bu, ada eh, beberapa teman yang kadang mengajak saya berbicara dan berdiskusi di kelas. Saya lebih senang kalau di kelas itu teman-teman itu duluan menyapa saya. Emang kadang saya juga merasa sih tidak bagus kalau mau disapa terus, tapi saya takut untuk menyapa duluan Ibu. Oh, jadi sebenarnya kamu ini sudah ada beberapa teman yang bisa diajak berinteraksi ya? Iya Ibu, walaupun belum terlalu kayak dekat, tapi sudah saya sudah berani kalau mau menyapa dia. Oh, berarti itu menunjukkan bahwa kamu ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk menjalani hubungan dengan orang lain. Coba bayangkan misalnya malam ini terjadi keajaiban dan besok pagi masalah kamu mengenai adaptasi di kampus sudah teratasi, apa yang akan berbeda? Mungkin ya Bu, yang di pikiran saya mungkin akan lebih percaya diri menyapa teman duluan, dan tidak merasa canggung. Saya kayak menjadi diri saya sendiri, berani mengasih tahu bahwa kayak ini loh aku, seperti itu Ibu. Baik, menurut kamu apa hal yang pertama yang akan dilakukan ketika tiba di kampus? Mungkin saya akan datang tidak terlalu awal dan mencoba untuk menyapa teman-teman di kelas terlebih dahulu, kayak misalnya jadi setiap habis buka pintu itu kan permisi, baru saya sapa beberapa orang seperti itu Ibu. Apakah sebelumnya pernah ada pengalaman ketika kamu berhasil menyesuaikan diri di lingkungan kampus? Nah, itu pernah Ibu, waktu saya masih SMA kan, saya juga awalnya pendiam, tapi itu kan ada 3 tahun, memang saya pendiamnya di kelas 1, selama kelas 1 SMA itu Ibu, saya mulai pendiam di situ, tapi teman-teman mulai ngajak bicara, pas naik kelas 2, mau naik kelas 2, habis itu ya saya dari situ lama kelamaan ya saya berani untuk berbicara ya. Menurut kamu apa yang membuat kamu berhasil saat itu? Eh, dari cerita saya tadi itu Bu, mungkin karena saya sudah percaya dirinya sudah tinggi, eh, saya berani menyampaikan lebih dahulu seperti itu Ibu. Bagus sekali. Berarti kamu sebenarnya ini sudah memiliki pengalaman yang berhasil beradaptasi sebelumnya ya? Iya Ibu, betul sekali. Kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa membuat kamu lakukan minggu ini agar beradaptasimu meningkatkan dari angka 4 menjadi angka 5? Saya akan mencoba mengajak berbicara minimal satu teman di setiap harinya, coba mengajak kenalan orang-orang baru untuk supaya bisa mengembangkan diri saya sendiri. Itu tujuan yang baik dan realistis. Seberapa yakin kamu bisa melakukannya? Kalau untuk itu Bu, setelah dipikir-pikir tadi itu yang
ibu suruh saya bayangkan kalau kayak penyakit adaptasi saya ini sudah hilang, mungkin saya akan memilih di angka 8 sampai 10 ibu. Baik, saya percaya kamu mampu melakukannya karena sebelumnya kamu juga pernah berhasil beradaptasi di lingkungan baru. Iya Bu, terima kasih Bu, saya akan mencoba melakukannya, walaupun pasti yang pertama-pertama itu pasti saya akan kayak takut dan gemetar Ibu. Kita akan bertemu kembali minggu depan ya untuk melihat perkembangan yang sudah kamu capai. Baik Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Saya sudah merasa lebih tenang, lebih lega. Pemikiran saya tuh sekarang bukan lagi takut kepada teman-teman, tapi cobalah untuk berbicara dengan teman supaya mendapat relasi baru, mendapat jalan pikiran baru, dan mendapat hal-hal yang menyenangkan bersama teman-teman Ibu. Baik, pertahankannya komitmen yang sudah dibuat hari ini. Baik Ibu. Terima kasih atas keterbukaan kamu selama sesi berlangsung. Mari kita tutup dengan berdoa. Baik Ibu. Baiklah Bu, mungkin kita sudahi dulu di sini dikarenakan saya juga masih ada kelas sebentar lagi masuk. Saya mau ke kantin juga dulu. Soalnya ada yang kayak teman dekat saya yang satu itu sudah menunggu di depan Ibu. Oh, baik-baik. Oke. Terima kasih ya. Ibu, terima kasih kembali Ibu. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian dari video kami. Mohon maaf jika videonya kurang bagus, naskahnya tidak terlalu berapa sesuai karena belum terlalu hafal. Mungkin sampai di sana saja. Saya Ferry Irawan, Saya Wiliana. mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.